Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firnanda Nuranafi, saya pemilik UPR Mina Lestari. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemijahan ikan lele secara alami. Catch me, they gasping, they cannot compare, they can't match me, I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me, I'm ready, looking at my hand and it's steady. Adapun prosedur kerja yang harus dilakukan dalam pemijahan ikan lele secara alami, yang pertama adalah persiapan alat bahan dan media. Persiapan alat bahan dan media ini meliputi pembersihan kolam. Kolam yang saya gunakan ini adalah kolam beton dengan panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter dengan kedalaman kolam 40 cm. Saya menggunakan 2 kolam, kolam satunya untuk pemijahan dan kolam satunya lagi untuk penetasan. Di sini juga saya menambahkan aerasi untuk penyuplai oksigen. Tujuan pembersihan kolam ini adalah untuk mensterilkan, untuk menghilangkan kotoran, dan untuk membuat agar kolam bisa digunakan secara maksimal. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really. Setelah kolam dipastikan bersih, langkah selanjutnya adalah pengeringan kolam. Nah, pengeringan kolam ini bertujuan untuk membunuh hama dan penyakit yang masih ada di dalam kolam. Langkah selanjutnya adalah pembersihan substrat atau kakaban. Nah, untuk substratnya sendiri saya menggunakan kakaban atau sebuah substrat yang terbuat dari ijuk kemudian digapit menggunakan bambu dengan panjang 1 meter dan lebar 40 cm. Nah, di sini saya menggunakan penindih genteng yang biasanya untuk digunakan untuk penutup rumah itu. Sebelum digunakan, alangkah baiknya kita membersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa telur yang sebelumnya saya memijahkan ataupun sisa-sisa telur yang sebelumnya tidak menetas, dan kemudian dibilas dengan air bersih, dan selanjutnya dilakukan pengeringan hujan sama agar nantinya tidak ada jamur ataupun kotoran yang masih tersisa dan mensterilkan alat-alat yang akan nanti kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah pengisian air dan pemasangan kakaban. Nah, di sini air diisi setinggi 30 cm atau 40 cm dan diisi menggunakan air yang baru ya, karena ini akan berdampak bagus dan bisa memaksimalkan
proses pemijahan nantinya. Kemudian kita pasang kakaban sejajar dan tidak boleh terlalu rapat dan juga tidak boleh terlalu renggang. Langkah selanjutnya adalah seleksi induk. Nah, induk lele yang saya pijahkan ini adalah induk lele jenis mutiara. Nah, ciri-ciri induk jantan yang matang gonat adalah umur minimal 1 tahun dan alat kelamin memanjang sampai pangkal ekor. Kemudian siripnya berwarna merah. Lalu ciri-ciri betina indukan ikan lele yang siap memijah atau yang matang gonat adalah umurnya minimal 1 tahun dengan ciri-ciri perut yang membuncit dan membesar, kemudian lembek dan alat kelamin berwarna merah. Nah, jika kita stripping itu biasanya warna telurnya hijau kecoklatan. Perlu diperhatikan untuk pemasangan kakaban ataupun kebutuhan kakaban dalam 1 kilo induk betina itu minimal membutuhkan 4 buah kakaban. Nah, tujuannya agar nanti telur itu tidak akan menumpuk sehingga penetasan telur itu berjalan secara maksimal. Selanjutnya adalah pemijahan dan penutupan kolam. Setelah induk kita selesai seleksi, kita masukkan ke dalam kolam pemijahan. Yang biasa saya masukkan terlebih dahulu adalah induk jantan dan kemudian disusul induk betina. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memasukkan selesai, langkah selanjutnya penutupan kolam itu sendiri. Nah, tujuan penutupan kolam itu untuk supaya induk nanti tidak loncat. Keesokan harinya atau pagi harinya induk sudah memijah. Nah, ciri-cirinya adalah yang paling bisa diamati adalah di kakaban itu terdapat bintik-bintik putih ataupun bening. Nah, itu adalah telur yang sudah dikeluarkan oleh indukan ikan lele tersebut. Nah, kemudian kita pindahkan kolam penetasan dan jangan lupa dibalik. Tujuannya nanti supaya setelah larva itu menetas dia langsung jatuh di dasar kolam. Setelah 24 sampai 36 jam telur ikan lele akan sudah menetas. Nah, untuk lele yang baru menetas tidak usah diberikan pakan karena dia masih mengandung atau memiliki cadangan kuning telur. Nah, pada umur 3 hari kita berikan pakan berupa pakan alami yaitu Tubifex ataupun cacing sutra. Di sini saya rawat sampai 12 hari untuk pemberian pakan cacing sutra. Jadi 3 sampai 12 hari. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just visit, have no shame. I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me. Setelah umur lele 12 hari kita berikan pakan yaitu pakan tepung yaitu Pengli 0. Di sini saya berikan pakan itu sampai umur 18 hari. Nah, untuk frekuensi pemberian pakannya sendiri saya biasanya menggunakan frekuensi 4 kali sehari. Jadi pagi, siang, sore, malam dengan metode pemberian pakan ad libitum atau pemberian pakan sekenyangnya.
Setelah umur 18 hari sampai 25 hari saya berikan pakan, yaitu penyu 1. Perbedaannya adalah dia sudah mulai berbentuk butiran. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small.